wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Rizky Maulana dengan NIM 220600018. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang KNN untuk klasifikasi status gizi pada anak. Nah, di sini yang pertama ada pendahuluan. Jadi algoritma KNN merupakan metode dalam supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. Nah, algoritma ini sangat populer karena kesederhanaannya, efektivitasnya dalam banyak kasus nyata, dan juga mudah dipahami oleh para pemula. Jadi penerapan algoritma ini dalam bidang kesehatan sangatlah berguna, khususnya untuk membantu klasifikasi status gizi anak berdasarkan data antropometri seperti usia, berat badan, dan juga tinggi badan. Proses manual oleh petugas seperti kader, posyandu seringkali tidak akurat, sehingga metode otomatis seperti KNN dapat meningkatkan akurasi dan juga kecepatan pengambilan keputusan. Next, yang kedua ada tujuan pembuatan modul. Nah, jadi modul ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar algoritma KNN dan juga karakteristiknya. 2. Memberikan wawasan tentang komponen utama KNN, nilai K, dan juga metode jarak. Yang ketiga, mengkaji kelebihan dan juga kelemahan dari algoritma KNN. Keempat, mengaplikasikan KNN untuk studi kasus klasifikasi status gizi pada anak. Nah, yang terakhir, untuk mendorong pembaca agar dapat menerapkan KNN secara mandiri dalam konteks nyata. Next, nomor 3 ada konsep dasar KNN. Nah, yang pertama ada definisi dan juga sejarah singkat. KNN merupakan metode lazy learning yang artinya tidak melakukan pembelajaran di awal, melainkan saat proses prediksi yang diperkenalkan pertama kali oleh Everly Fix dan juga Joseph Hodge pada tahun 1951. Dan juga dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas Cover dan juga Peter Hart pada tahun 1967. Nah, metode ini telah berkembang menjadi salah satu algoritma klasik dalam machine learning. Nah, yang kedua ada karakteristik KNN. Di sini ada dua, ada supervised learning dan juga lazy learning. Nah, untuk supervised learning yaitu untuk membutuhkan data berlaber. Nah, untuk lazy learning itu tidak membuat model eksplisit saat latihan. Lalu nomor 3 ada komponen utama, ada nilai K, yaitu untuk menentukan jumlah tetangga yang dijadikan acuan klasifikasi, dan juga ada metode pengukuran jarak, ada jarak lurus antar titik, jarak dalam grid, ada gabungan keduanya, dan juga untuk data kategorikal. Lalu yang keempat ada pemilihan nilai K. Jadi pemilihan nilai K yang ideal sangatlah penting karena nilai K terlalu kecil untuk menyebabkan overfitting yang terlalu besar bisa menyebabkan underfitting. Nah, jadi metode ini memiliki metode umum pemilihan K, ada akar kuadrat jumlah data, dan juga ada validasi silang atau cross validation. Selanjutnya ada kelebihan pada KNN. Ada 3, mudah dipahami dan juga diimplementasikan, adaptif terhadap data baru, dan juga sedikit parameter, hanya nilai K dan juga jenis jarak. Nah, di sini yang terakhir ada kekurangan pada KNN. Ada 3. Yang pertama, tidak efisien untuk data besar atau butuh banyak memori. Yang kedua, tidak cocok untuk data berdimensi tinggi. Lalu yang terakhir ada rentan terhadap overfitting jika tidak dilakukan seleksi fitur. Baik, untuk selanjutnya adalah poin 4, langkah-langkah algoritma KNN. Pertama, persiapan dan penyimpanan dataset. Tahap awal dalam persiapan algoritma KNN adalah menyiapkan dan menyimpan data yang akan digunakan sebagai data pelatihan. Data pelatihan ini merupakan kumpulan data yang memiliki label atau kategori yang diketahui. Umumnya, data tersebut terdiri dari fitur-fitur yang menggambarkan karakteristik suatu objek atau peristiwa disertai kategorinya.
Yang kedua, penentuan nilai K sebagai jumlah tetangga terdekat. Menentukan nilai K. Setelah data pelatihan siap, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai K yang merupakan jumlah tetangga terdekat yang akan diterapkan dalam proses klasifikasi atau prediksi. Yang ketiga, perhitungan jarak antara data baru dengan seluruh data pelatihan. Tahapan ketiga melibatkan pengukuran jarak antara data yang akan diprediksi atau data baru dengan setiap entry pada data pelatihan. Tujuan dari pengukuran jarak ini adalah untuk menentukan seberapa dekat data baru tersebut dengan data lainnya yang telah ada. Yang keempat, pemilihan K tetangga terdekat sebagai berdasarkan jarak terkecil. Setelah seluruh jarak antara data baru dengan data training berhasil dihitung, langkah berikutnya adalah mengurutkan jarak-jarak tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian diambil sejumlah K data yang memiliki jarak paling kecil atau tetangga terdekat. Yang kelima, voting mayoritas. Klasifikasi dilakukan berdasarkan label mayoritas dari tetangga tersebut. Langkah kelima adalah menentukan kelas atau label untuk data baru berdasarkan mayoritas dari K tetangga terdekat yang sudah diambil sebelumnya. Setiap tetangga terdekat memiliki label atau kelas yang sudah diketahui. Algoritma kemudian menghitung jumlah kemunculan masing-masing kelas di antara K tetangga tersebut. Kelas yang paling banyak muncul akan dipilih sebagai prediksi untuk data baru. Dan yang terakhir adalah output hasil prediksi diberikan sesuai label yang terbanyak muncul. Memberikan hasil prediksi. Setelah menentukan kategori berdasarkan suara terbanyak dari tetangga terdekat, langkah terakhir adalah menentukan prediksi ini sebagai label data baru. Hasil ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti pengambilan keputusan, penandaan otomatis, atau analisis lebih lanjut. Nah, dan untuk poin selanjutnya adalah studi kasus klasifikasi status gizi anak. A. Latar belakang kasus. Status gizi anak balita sangat penting dalam pertumbuhan. Namun, pengukuran dan penilaian manual sering kurang akurat. Oleh karena itu, klasifikasi otomatis menggunakan KNN dapat membantu memberikan hasil lebih cepat dan akurat. Tujuan dari studi kasusnya adalah mengklasifikasikan status gizi anak berdasarkan data antropometri, dan yang kedua, mengembangkan model klasifikasi sederhana untuk sistem informasi kesehatan anak. C. Deskripsi dataset. Dataset terdiri dari usia, berat badan, tinggi badan, dan label status gizi seperti gizi baik, kurang, atau buruk. Nah, untuk kesimpulannya, algoritma KNN adalah metode yang sangat berguna dalam klasifikasi sederhana seperti penilaian status gizi anak. Algoritma ini tidak membangun model eksplisit, namun melakukan pertandingan langsung terhadap data pelatihan berdasarkan jarak terdekat. Kelebihannya dalam kesederhanaannya membuat cocok untuk pemula dan aplikasi nyata. Namun, perlu diperhatikan terhadap performa dalam dataset besar atau berdimensi tinggi. Nah, dan untuk sarannya diperlukan pengolahan data seperti normalisasi, reduksi dimensi agar performa KNN optimal dan dapat dikembangkan dengan integrasi ke sistem informasi posyandu atau aplikasi mobile sederhana untuk klasifikasi status gizi secara real time. Nah, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai implementasi dari materi algoritma KNN yang materinya sudah rekan saya jelaskan sebelumnya. Di mana kelompok kami di sini mengambil sebuah studi kasus, yaitu penerapan ataupun implementasi dari algoritma KNN untuk prediksi status gizi pada balita. Kami di sini menggunakan platform Google Colab untuk membantu implementasi algoritma KNN-nya. Di mana sebelum memulai yang harus dipersiapkan yaitu harus mengumpulkan dataset terlebih dahulu. Di mana dataset ini dataset
gizi ini kami dapatkan dari posyandu terdekat yang ada di Kecamatan Pagar Ageng. Dataset yang kami kumpulkan kurang lebih sebanyak 700 dataset. Baik, untuk memulai implementasi dari algoritma KNN, di sini kita harus mempersiapkan ada beberapa library yang memang harus terinstall. Ya, karena ada beberapa library yang dibutuhkan, seperti di sini ada import NumPy, import Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan juga library Skitchler. Di mana untuk library NumPy dan juga Pandas ini berfungsi nantinya untuk memanipulasi data. Terus ada library Matplotlib dan juga Seaborn ini untuk visualisasi data nantinya. Ada library Skitchler. Nah, di sini fungsinya nanti untuk implementasi algoritma KNN itu sendiri dan juga untuk mengevaluasi model. Nah, di sini ada library khusus dari Skitchler yang saya butuhkan, yaitu ada train test split, ya, dimana ini nantinya berguna untuk membagi dataset. Terus ada library standard scaler, nah, dimana ini untuk standarisasi data, ini untuk membangun model KNN-nya, ini untuk confusion matrix, akurasi score, ini untuk evaluasi model yang sudah dilatih sebelumnya, ini untuk cross validation score, untuk validasi silang, dan juga ini untuk optimasi hyperparameter saya menggunakan grid search CV seperti itu. Setelah library yang dibutuhkan sudah terkumpul, sudah kita catat satu persatu, kita coba running. Nah, setelah kita running, baru kita muat dataset atau upload dataset yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di sini saya menggunakan upload, ya. Saya menggunakan ini upload untuk mengupload supaya ini kita unggah ke Google Colab menggunakan modul files, ya, dari Google Colab. Sudah saya upload dari komputer saya. Ini ada dataset posyandu KNN.csv, di mana file ini berisi dataset dari posyandu yang sudah kami kumpulkan sebelumnya. Nah, di mana? Nah, untuk melihat informasi dari isi dari dataset yang sudah diupload, nah, saya menggunakan dfHID. Ini fungsinya untuk menampilkan beberapa baris dari dataset yang sudah saya upload. Di sini ada sekitar 5 dataset awal. Nah, jadi kita bisa melihat struktur dari dataset tersebut. Ada ID, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan juga status gizi. Oke, lanjut. Langkah yang kedua yaitu langkah EDA, yaitu exploratory data analysis. Di mana hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menampilkan informasi dasar dari dataset itu sendiri. Kita gunakan perintah dfinfo. Ya, di sini dfinfo akan memberikan informasi dasar, ya, tentang dataset. Di mana ada jumlah entry, kolom yang ada, terus tipe data masing-masing kolom. Di sini ada tipe data integer, objek, integer, float, objek, dan lain sebagainya. Terus informasi mengenai kolomnya apa saja, integernya berapa, objeknya ada 5, integer 2, dan floatnya ada 2. Seperti itu. Terus kita lanjut ke statistik deskriptif untuk melihat ini untuk statistik deskriptif. Ini untuk statistik deskriptif.
kita bisa melihat dari rata-rata dari usianya, berat badan, tinggi badan, kita distribusikan kelas target, ya, di mana di sini kita bisa melihat yang termasuk ke dalam kategori gizi baik, gizi kurang, dan juga gizi buruk yang terdapat dalam dataset yang tadi ada berapa? Oh iya, mohon maaf. Tadi saya sebutkan datasetnya terdiri dari 700, mohon maaf. Ini datasetnya terdiri dari 500 dataset kurang lebih, karena setelah pembuangan kolom-kolom yang kosong itu saya sudah buang sebelumnya. Yang tadinya 700, di sini saya mengambil sampel 500. Yang saya uji itu 500. Di sini bisa terlihat distribusi dari status gizinya. Status gizi dari dataset yang sudah dilampirkan itu gizi baik ada 435 orang, gizi kurang 63, dan juga gizi buruk ada 2 orang. Di sini memang mungkin terlihat tidak seimbang dari hasilnya, karena memang seperti itu adanya. Nanti kita bisa lihat bagaimana penerapan KNN untuk mengatasi data yang tidak seimbang. Kita visualisasikan distribusi status gizi agar bisa melihat grafik yang dihasilkan, karena di sini memang gizi buruk hanya ada 2 orang, ya. Jadi memang strukturnya tidak terlihat, memang hasilnya tidak seimbang. Ini visualisasi hubungan fitur. Di sini menunjukkan distribusinya status gizi secara visual, ya, antara fitur dan warna yang berbeda untuk setiap status gizi, dan membantu memahami pola dan korelasi antara variabel. Nah, untuk gizi baik di sini warnanya biru, gizi kurang warna orange, dan juga gizi buruk berwarna hijau. Karena memang gizi buruk hanya ada 2 orang, jadi ini warna hijau tidak terlihat, dominan warna biru, karena memang yang gizi baik, data yang gizi baik yang memang datanya yang banyak. Ya, langkah yang selanjutnya itu persiapan data untuk model, yang mempersiapkan datanya untuk model, karena memang ada beberapa kolom yang tidak diperlukan untuk penerapan KNN. Ya, di sini saya membuang kolom-kolom yang memang tidak diperlukan. Di sini ID, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, itu saya kira tidak diperlukan, jadi saya hapus kolomnya. Kolom yang saya butuhkan itu hanya kolom yang bernilai integer seperti usia, terus berat badan, tinggi badan, dan juga hasil akhir untuk status gizinya. Nah, untuk selanjutnya ini kita memisahkan fitur dan target. Memisahkan fitur dan target. Kita pisahkan dataset menjadi fitur X dan target Y, di mana variabel X ini adalah variabel fiturnya, dan variabel Y ini untuk variabel target. Fitur ini seperti berat badan, usia, dan juga tinggi badan, dan target ini status gizi. Terus kita bagi datanya menjadi data training dan juga data testing, di mana saya membagi data ini menjadi data training set 80% dan juga data testing sebanyak 20%. Ya, dengan modul train test split, dengan bantuan modul train test. Terus saya lakukan standarisasi fitur ini karena penting untuk KNN, ya, karena berbasis jarak.
untuk memastikan semua fitur ini memiliki skala yang sama dan juga mencegah fitur dengan skala besar mendominasi perhitungan jarak. Nah, di sini hasilnya terlihat ada ekstranya 350 dan untuk testingnya 150. Nah, baru di sini untuk langkah selanjutnya yaitu untuk implementasi KNN, di mana kita buat membangun model dari KNN itu sendiri dengan KNN Neighbor Classifier dan juga untuk pelatihan model. Ini untuk memprediksi data tes ya. Dan juga untuk evaluasi model ini menggunakan K3, tetangga ketiga. Nah, untuk evaluasi model di sini menunjukkan performa model dalam memprediksi status gizi ya pada balita. Di sini kita bisa terlihat akurasinya ada di 0,85, tetapi di sini terlihat memang tidak seimbang karena nilai yang kecil untuk status gizi buruk itu tidak terdeteksi. Ini untuk kelemahannya. Dan kita optimalisasi lagi model dengan memilih nilai K dulu yang optimal, memilih nilai tetangganya yang optimal. Nah, di sini mencoba memilih nilai K yang optimal. Untuk evaluasinya. Ini untuk cross validation untuk pemilihan nilai K yang optimal. Terus di sini ada nilai akhir dari pencarian nilai K atau nilai tetangga yang optimal. Ya, di sini menunjukkan ada di nilai K-nya itu 12. Ya, di sini kita buat model dengan parameter optimal yang tadi dengan K yang optimal 12. Ini pelatihan model, memprediksi dataset, dan juga evaluasi model. Tadi dengan nilai tetangga kedua, di sini akurasinya terlihat hanya 0,84 sekian, 0,85. Tetapi setelah nilai tetangganya diterapkan dengan nilai K yang optimal, maka hasilnya jadi naik, akurasinya jadi 0,87 sekian. Ini membuktikan bahwa untuk mencari model optimal K tetangga terdekat itu akan sangat membantu untuk mengoptimalkan penerapan dari algoritma itu sendiri, khususnya untuk algoritma N, karena memang berbasis general. Terus untuk mengoptimalkannya lagi, kita gunakan hyperparameter tuning. Ini untuk meningkatkan akurasi model. Di sini saya menggunakan grid search CV, di mana untuk mendefinisikan parameter gridnya kita gunakan. Ya, ini parameternya weight, metric, Manhattan, Euclidean, Manhattan, dan Minkowski. Di sini Anda membuat model graphic search-nya, pelatihan model, parameter terbaik, dan juga evaluasi modelnya. Hasilnya seperti ini. Hasilnya jadi 0,88 karena di hyperparameterkan untuk menambahkan optimalisasi dari penerapan algoritma KNN. Karena memang di sini masih terlihat ketidakseimbangan kelas, di mana kelas yang terkecil ini tidak terprediksi hasilnya 0,000, maka
maka di sini saya menggabungkan kelas yang minoritas. Tadi saya menggabungkan kolom gizi kurang dan juga gizi buruk, dimana untuk gizi baik dan gizi buruk saya membuat variabel baru, yaitu gizi tidak baik, untuk menambahkan optimalisasi dari penerapan KNN. Karena memang tadi untuk hasil dari gizi buruk itu hanya ada 2 orang, dan itu menjadi ketidakseimbangan dalam implementasi atau memprediksi menggunakan algoritma KNN-nya. Di sini ada gizi baik jadi 435, sesuai yang tadi juga sama 435, dan ini variabel baru yang tadinya ada gizi buruk dan gizi kurang. Karena menggabungkan kelas minoritas, jadi gizi tidak baik itu ada 65. Ya, ini untuk pemilihan model yang tepat. Mencoba mengujinya lagi dengan KNN, dan ini untuk evaluasinya. Ini adalah beberapa perbandingan evaluasi menggunakan tadi Manhattan, Minovsky, dan lain-lain. Ini untuk akurasinya 87, 86, 83, 83, dan 87. Jadi ini yang tertinggi ada di 87.